Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Hong Kong yang berjudul Tales from the Occult: Ultimate Malevolence. Ayo kita mulai. Film diawali dengan seorang gadis yang dihabisi oleh seorang pria dengan sangat buruk. Di tempat lain, ada dua sahabatan yang pindah ke sebuah rumah bernama Yuzai dan Litam. Yuzai adalah sosok pria yang suka bereksperimen dengan bangkai binatang dan kesehariannya, dia bekerja sebagai asisten sutradara. Suatu malam, dia cekcok dengan sang sutradara dan hari itu juga dia dipecat. Rencananya sekarang, Yuzai akan terus menulis naskah baru untuk bersaing dengan bos lamanya dan tak tanggung-tanggung, dia juga berakting memperagakan adegan demi adegan dengan penuh penghayatan. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Yuzai berkata ingin menjadi sutradara, tapi Litam tidak setuju karena merasa dialah yang pantas menjadi sutradara, sedangkan Yuzai tetap penulis naskah yang akhirnya membuat keduanya cekcok. Karena pertengkaran itu, Yuzai tidak sengaja terdorong sampai kepalanya terluka lalu tak sadarkan diri. Di naskah yang dibuatnya itu sangat kebetulan sekali yang berjudul Kematian, Lupa Memori. Walaupun terlihat lebay di awal yang hanya didorong sedikit langsung pingsan, tapi ternyata kepalanya mengenai tajam dan singkat cerita Yuzai pun tewas. Untuk menghilangkan jejak, Litam segera menutup gorden dan menaruh jasad Yuzai di dalam koper. Dia juga menyiramkan bensin dan setelahnya hidup pun terus berlanjut. Litam mengajukan naskahnya kepada kepala produksi perfilman dan jadilah dia sekarang seorang sutradara. Nah, adegan di awal cerita adalah bagian dari naskah yang ditulis Yuzai. Adegan demi adegan di dalam film benar-benar diarahkan oleh Litam sendiri sampai di suatu adegan, dia merasa pemeran utamanya terlihat mirip seperti Yuzai. Bagaimanapun rasa bersalah tetap masih terasa menghantui sampai terbawa ke dalam mimpi. Kenangan-kenangan lama pun masih terngiang di kepalanya sampai seseorang menelpon yang mengabarkan dua orang polisi ingin menemuinya. Polisi yang dipanggil Pak Chen itu menanyakan tentang hilangnya Yuzai. Seperti biasa, Litam mengarang cerita yang katanya sudah 2 bulanan tidak bertemu dan terakhir kali bertemu di studio. Malamnya dia mengeluarkan koper besar yang masih disimpan di rumahnya, dan tiba-tiba terdengar suara jendela yang terbuka. Ada rambut yang nyangkut di sana dan di saat Litam ingin memeriksa, ada yang menggelinding jatuh. Sesuatu itu adalah potongan kepala yang diplastikin. Litam kaget karena dia memang tidak pernah tahu soal ini dan dia tidak sengaja menyenggol patung yang ternyata berisikan mayat dengan kondisi yang sama. Ada lagi mayat di lemari dan sebuah recorder di dekat tempat Yuzai tewas itu pun mencuri perhatiannya. Litam menyalakan rekaman di dalam recorder milik Yuzai yang berkata, "要有 feel， 要親自做過先知，了解目標嘅生活習慣，平時會喺邊度出入，用乜嘢嚟喐手，之後點樣處理屍體。你唔試過，點叫有 feel？" Dan inilah yang Yuzai lakukan selama ini. Pertama kali mencoba masih ada perasaan gugup dan canggung, tapi setelah berhasil, selalu ada korban selanjutnya dan berikutnya. Awalnya perasaan sebagai pelaku sudah dirasakan, tapi setelah menulis, Yuzai merasa sangat takut walaupun ini sangat nyata. Tidak ada interaksi dan ketegangan dramatis, karena itulah dia mencari korban selanjutnya. Setelah menghabisi supir taksi, kali ini Yuzai mengaku menghabisi orang terasa menyenangkan. Korban ketiga yang dihabisi adalah seorang wanita yang kepalanya menggelinding ke bawah di kamar tadi. Setelah ketiga kalinya, Yuzai mengaku tangannya sudah tidak lagi gemetaran. Kegiatan barunya ini membuatnya senang dan tidak bisa berhenti. Dia ingin sekali memberitahukan hobi barunya kepada Litam, tapi karena adanya ketakutan bahwa Litam akan memberitahukan kepada orang lain, dia pun kemudian mengurungkan niat. Lagi pula, Litam tidak mungkin segila Yuzai yang berani menghabisi orang demi naskah. Yuzai mengatakan bahwa dia tidak pernah tahu bagaimana rasanya mati sampai dia benar-benar mengalaminya sendiri. Naskah Kematian Lupa Memori pun dibanjiri darah dan sampai detik-detik terakhir pun Yuzai masih menginginkan naskahnya, tapi keserakahan membuat Litam menghabisi Yuzai hanya karena ingin menguasai naskah tersebut. Inilah yang pepatah maksudkan bahwa rambut sama hitam, hati tidak ada yang tahu.
Berkisah tentang seorang wanita bernama Ahwa yang sudah 3 hari menginap di kedai kopi yang buka 24 jam. Bukannya tidak punya rumah, tapi dia merasa rumahnya itu terlalu menakutkan dengan deretan foto-foto kuno. Belum lagi temannya mengadakan pesta pernikahan dengan para boneka di ruang tamu. Mata para boneka diakuinya melebar seolah mengenal Ahwa dan ingin memberitahukan sesuatu. Menurut Doni, teman yang duduk satu meja dengannya ini, teman mereka Xiaomu masih dinyatakan hilang sampai saat ini dan diceritakan 9 hari lalu. Xiaomu menelpon Ahwa yang mengatakan sedang mengerjakan naskah Wild Samurai dan akan singgah malam ini ke tempat kerjanya. Naskah itu dikirimkan ke Ahwa dan ternyata naskah itu lebih pada ide Ahwa selama ini yang diceritakan kepada Xiaomu. Singkat cerita, malamnya mereka bertemu dan Ahwa sempat menyinggung soal naskah yang katanya itu adalah idenya. Tapi Xiaomu merasa walaupun begitu tidak ada gunanya untuk Ahwa karena Ahwa bekerja sebagai bartender dan pesulap yang membantu dalam pembuatan film. Mereka pun membahas naskah yang berjudul Kelembutan yang Mengerikan tersebut. Diceritakan 8 hari silam, Xiaomu menelpon Ahwa yang menyampaikan teman mereka yang bernama Jinzai telah menemukan seseorang yang bersedia menjadi investor dalam film mereka dan ingin menggunakan naskah Xiaomu. Ahwa tampak tidak begitu senang dan di momen yang sama, Xiaomu disamperin kenalannya yang dipanggil Kak Fu. Kak Fu ini menjalani kerja sampingan sebagai driver dan dia sendiri juga sebenarnya adalah salah satu pekerja di perfilman yang suka bantu-bantu sampai menjadi pemeran pengganti jika diperlukan. Hari itu dia menawari Xiaomu tumpangan dengan harga murah dengan alasan rumahnya satu arah dengan tujuan Xiaomu. Awalnya Xiaomu menolak tapi akhirnya dia pun setuju untuk naik ke mobil dan di momen itu juga Ahwa sempat mengumpat yang berkata, "Pergilah ke neraka," lalu menutup telepon. Film berlanjut ke 4 hari silam. Ahwa disamperin seseorang yang memberikan kartu nama tertulis Ho Ching Sik, konsultan divisi psikolog kepolisian Hong Kong. Ini terkait hilangnya Xiaomu di mana Ahwa selalu mengatakan tidak tahu ketika ditanya sebelumnya. Singkat cerita, setelah beberapa saat mereka berbincang, Ahwa memberikan pernyataan mengejutkan yang katanya Xiaomu sudah meninggal karena dia melihatnya semalam. Jadi ceritanya, semalam Ahwa merasa sakit kepala setelah membantu dalam rekaman video demo. Sesampainya di rumah, dia pun minum obat dan duduk-duduk. Tak lama, hantu Xiaomu muncul yang menyisir rambut boneka di ruang tengah. Awalnya Ahwa berpikir dia bermimpi, tapi ini sangat jelas di mana rasa sakit kepalanya masih terasa dan ketika dia berjalan keluar, Xiaomu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah boneka-boneka yang menakutkan ini dan Ahwa pun terheran-heran sambil duduk di sofa. Tak lama Xiaomu menghampirinya yang berkata, "咁正嘅地方都唔邀請我上嚟，仲好嬲我，好想我死咗你." Ahwa langsung salting dan hantu itu berkata, "Kenapa aku tahu? Karena setelah sesuatu terjadi kepadaku, kau belum meneteskan air mata sedikit pun." Ahwa bercerita setelah dia membuka mata, hantu Xiaomu pun menghilang. Dia juga menceritakan bagaimana dia merasa kesal dengan sahabatnya itu dan mengutuknya di akhir telepon. Ho Ching lalu meminta Ahwa membantu penyelidikan dengan cara dihipnotis dan dia setuju. Anehnya, setelah sesi hipnotis selesai, dia bahkan tidak bisa mengingat detail tentang panggilan telepon Xiaomu terakhir kalinya itu. Doni yang berdiri di sebelahnya hanya diam dan telepon panggilan masuk pun terdengar. Saat Ahwa menjawab telepon, Doni sudah menghilang dan anehnya, yang menelpon sekarang mengaku sebagai Doni. Doni pun terheran-heran mendengar pertanyaan Ahwa yang menanyakan kapan dia pergi, sedangkan dari tadi Doni sedang di kantornya. Tujuan Doni menelponnya agar Ahwa membantu acaranya dengan adegan sulap nanti malam. Setelah Doni, Ahwa mendapatkan telepon dari kepolisian yang mengabarkan bahwa jasad Xiaomu sudah ditemukan di tepi sungai dekat Tai Au Mun. Kata Tai Au Mun membuat Ahwa sama-sama teringat perkataan Xiaomu yang ingin pergi ke sana dan Ahwa pun membuat janji temu dengan Ho Ching. Di tempat lain, taksi yang pernah mengantar Xiaomu itu tampak nangkring yang sepertinya menantikan mangsa baru. Pada akhirnya dia pun pergi setelah diminta istrinya untuk menjemput anak mereka. Malamnya Ahwa kembali ke rumah dan hantu Xiaomu menemuinya dengan senyuman di wajah. Dalam kesempatan ini Ahwa mengajak Xiaomu ngomong yang katanya di masa lalu dia tidak peduli siapa yang bermain sulap dan siapa yang menulis artikel. "Aku tidak akan pernah dapat inspirasi sebanyak kamu. Soal naskah kau melakukan yang tidak bisa kulakukan." Xiaomu kemudian membalas, 好唔甘心，但係又好矛盾嘅，想同我做好朋友。但係又唔認到幾中意嘅人，係咪啊？
佢唔肯幫我，你一定要幫我。 Di depannya itu juga ada Ahwa yang terlihat takut. 你一定要記得當日我上咗邊個嘅車啊！ Setelah berkata seperti itu, mereka pun menghilang. Semua ini seakan membuat Ahwa gila dan tiba-tiba Ho Ching muncul yang katanya pintu depan tidak dikunci. Ho Ching langsung bertanya adakah dia melihat Xiaomu yang langsung diiyakan, bahkan dia melihat diri sendiri barusan. Ahwa juga bercerita melihat Donnie di kedai kopi tadi. Menurut Ho Ching, otak Ahwa mengalami cedera ringan saat terbentur dulu dan itulah yang membuatnya sering halu. Mungkin juga pikiran bawah sadar Ahwa yang menciptakan mimpi-mimpi tersebut. Tidak mengingat detail membutuhkan latihan, pola hidup, dan waktu yang sangat panjang. Di studio, kakak Fu sedang berperan sebagai penjahat di sebuah film, tapi ekspresi wajahnya sangat mencurigakan saat melihat kedatangan Ahwa di lokasi syuting. Dia membuntuti langkah Ahwa dari belakang dan mendengar percakapan mereka tentang hipnotis untuk mengembalikan ingatan. Di saat Ahwa sendiri, Fu menghampirinya yang meminta tolong untuk hadir di acara ulta putrinya untuk bermain sulap. Dia sengaja bercerita panjang lebar tapi tangannya mulai menyiapkan obat bius dan sapu tangan di depan lift. Di momen ini Ahwa tiba-tiba mengingat omongan Xiaomu yang memintanya untuk membantu mengingat mobil siapa yang ditumpangi hari itu. Dia juga ingat ucapan Xiaomu yang berkata tempat itu terlalu jauh. Jangan sampai mengganggu bisnismu kepada seseorang hari itu. Fu memanggilnya agar masuk ke dalam lift dan untungnya Donnie memanggilnya untuk menggantikan seorang kru yang tidak bisa hadir. Fu sendiri disuruh untuk membeli minuman untuk para kru dan sebutan kakak Fu itu sepertinya tidak asing di telinga Ahwa. Karena itulah dia mengingat Xiaomu harusnya menumpangi taksi dan perkiraan itu diungkapkan begitu saja di depan Donnie. Setelah Ahwa berjalan pergi, Donnie langsung menelpon petugas Su yang berkata dugaannya harusnya benar sambil melirik lift yang ditumpangi Fu tadi. Besoknya Pak Su menelpon Donnie dan Fu sendiri bereaksi mendekati Ahwa yang menawarkan tumpangan dengan harga yang lebih murah. Sewaktu Ahwa masuk ke dalam taksinya, Fu mulai menyiapkan rencana jahatnya dengan menyiapkan obat bius di belakang mobil. Di momen ini Ahwa mengingat omongan Xiaomu yang berkata ingin ke Taman Tao Aumin di Clear Water Bay yang sangat jauh. Sekarang dia ingat betul Xiaomu mengucap terima kasih kepada kakak Fu. Dengan panik Ahwa ingin keluar mobil tapi sudah terkunci dan Fu pun sudah siap untuk membekapnya. Beruntung Ahwa mengeluarkan dan menyalakan lighternya tepat ke sapu tangan yang membuat api menyambar ke wajah Fu. Hal ini membuatnya kaget dan disinilah polisi langsung menyergapnya. Malamnya Ahwa kembali ke rumah dan Xiaomu kembali muncul di sana. Dia bertanya kepada Ahwa, tahukah kamu kenapa aku suka dengan judul kelembutan yang mematikan? Karena sebenarnya yang ingin kutulis adalah kau. Ahwa asli melihat dirinya sendiri bersama Xiaomu sambil menangis sedih dan Xiaomu pun tersenyum. Akhirnya Ahwa meneteskan air mata setelah sekian lama Xiaomu meninggal. Pertemanan itu sangat susah dibentuk. Butuh waktu panjang untuk merajut, tapi yang namanya musuh sangat gampang dibentuk. Seorang pria bernama Wei Hao terbangun yang sudah berada di sebuah tempat aneh dengan genangan air. Dia pun berjalan dan di depan sebuah cermin seperti ada sesuatu di tangga, tapi menghilang. Dia terus berjalan di gedung tak berpenghuni tersebut dan sekarang terdengar suara wanita yang menangis. Baru saja ingin mencari sumber suara tersebut, ada lagi suara wanita yang memanggil namanya. Dia pun mencari tahu asal suara itu dan sekarang terdengar suara dua orang yang sedang berdebat. Jelas-jelas dia melihat ada bayangan orang di dalam ruangan, tapi anehnya setelah masuk ternyata hanya suara TV. Pintu tiba-tiba tertutup pelan dan Wei Hao pun mengintip ke depan. Tidak ada manusia sama sekali, yang ada hantu seperti ini yang membuatnya kaget. Untuk memastikan kembali apa yang dilihatnya barusan, dia pun kembali membuka pintu dengan senter di tangannya, tapi hantu itu sudah tidak ada. Merasa penasaran, dia pun berjalan ke depan dan sampailah di sebuah ruangan yang penuh dengan kain yang digantung. Senter sana-sini ada kaki dengan sendal jepit merah di balik kain. Sempat kaget tapi dia memberanikan diri untuk menyapa yang berkata dia hanya tunawisma biasa yang tidak tahu kenapa bisa terdampar di sana dan sekarang ingin mencari jalan keluar. Tidak ada yang menjawab dan suara telepon tiba-tiba berdering. Dia pun melihat ke balik kain tersebut dan muncul wajah pria ini.
Gambaran tentang tangan setan dengan kuku panjang dan seorang driver pun terngiang yang entah apa artinya. Meja jatuh dan pria aneh itu pun menghilang. Wei Hao merasa tidak tepat berada di sana dan segera kabur, sedangkan si pria tadi malah tiduran yang entah masih hidup atau mati. Di tempat lain ada lagi penampakan seorang wanita yang berdiri membelakangi yang semakin membuatnya kaget. Dia kemudian ke tempat lainnya dan di sini lumayan ada kehidupan normal. Seorang gadis cantik yang mengangkat telepon dengan menyebut nama perusahaannya sekarang yang bergerak di bidang logistik ekspres. Ternyata Wei Hao mengenal perempuan itu yang bernama Ayao dan dia pun segera mengembat baju yang tergantung di luar sebelum menyapa Ayao. Wei Hao mengatakan tempat itu aneh dan jahat, tapi Ayao tidak merasa demikian. Lebih jahat lagi dibohongi laki-laki kardus macam Wei Hao ini, tapi Wei Hao tidak ingin mempermasalahkan masa lalu antara mereka berdua. Dia lebih ingin mengajak Ayao untuk segera pergi dari tempat itu karena ada orang yang sudah terbunuh di sana. Yang dimaksud adalah laki-laki tadi, tapi Ayao tidak percaya sampai mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan perempuan. Wei Hao pun mengajaknya untuk melihat sendiri mayat laki-laki tadi. Lama berjalan, di depan Wei Hao sekarang ada bayangan hantu perempuan dan menghilang setelahnya. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat yang Wei Hao maksud, tapi mayat laki-laki itu sudah tidak ada. Ayao pun murka karena merasa dipermainkan, tapi Wei Hao tetap tidak memperbolehkannya pergi. Bagaimanapun menurut Ayao, laki-laki ini hanya omong kosong dan dia pun berhasil kabur, tapi tak lama terdengar suara teriakannya dari luar. Wei Hao sendiri masih terus mencari Ayao dan dia menemukan Ayao yang sedang tiarap sambil menangis. Pelan-pelan senter diarahkan ke bawah yang ternyata ada mayat yang sedang memegangi kaki Ayao. Wei Hao memfokuskan senternya ke pria tersebut dan meminta Ayao untuk menghubungi polisi tapi tidak dijawab. Yang ada, Ayao sekarang sudah menghilang. Tak lama terdengar suara teriakan dan Wei Hao segera berlari ke ruang kantor Ayao tadi yang berencana untuk menelpon polisi. Sayangnya telepon itu malah tidak tersambung. Masih dipenuhi semangat, Wei Hao masih terus mencoba mencari jalan keluar sampai dia menemukan seseorang yang tak sadarkan diri yang bernama Achuin. Ada kotak di sampingnya yang berisikan ginjal yang sepertinya kepunyaan Achuin. Di momen ini, Wei Hao mengingat sesuatu. Sebelumnya mereka diberikan minuman gratis oleh orang yang tak dikenal dan tiba-tiba tak sadarkan diri. Setelahnya mereka diangkut dengan mobil dan driver menelpon temannya yang mengabarkan ada 2 orang dan mereka akan tiba dalam waktu 20 menit. Ada botol menggelinding dan ingatan-ingatan tentang beberapa orang juga tempat pun terngiang. Ada suara gedoran pintu dan Wei Hao meminta Achuin untuk menunggu sedangkan dia akan mencari istrinya. Ada pula hantu perempuan berkuku panjang yang entah apa ngaruhnya di sana. Wei Hao terus berlari dan mencoba mencari pertolongan tapi sia-sia. Sekarang ada suara yang memanggil namanya sambil tertawa genit. Wei Hao pun berjalan sampai dia menemukan seorang perempuan yang terlihat ketakutan. Ingatan akan masa lalu di mana Wei Hao si pecandu narkoboy ini obat-obatan ke tangannya dan sebuah operasi yang menyangkut perempuan tersebut. Jadi saat itu Wei Hao sedang ditangani oleh seorang dokter gadungan dan tiba-tiba sadar di tengah-tengah yang langsung dokter tersebut. Pria yang meminta dan membayar mahal organ Wei Hao untuk istrinya itu datang dan kaget melihat situasi tersebut. Dia berusaha lari dan Wei Hao mengejarnya. Singkat cerita, pria itu dihabisi dan mayat yang memegang kaki Ayao tadi adalah suami dari perempuan sakit tadi. Kejadian ini disaksikan oleh driver yang mengantar Wei Hao dan temannya. Singkat cerita, dia pun dihabisi oleh Wei Hao di balik kain-kain yang tergantung. Setelahnya, Wei Hao mengejar istri dari pria tadi, tapi dia malah pingsan di tempat yang dipenuhi genangan air. Suara teriakan wanita di awal cerita itu adalah suara perempuan ini yang syok melihat dokter yang akan membantunya itu sudah tewas. Dia lalu berjalan ke ruangan di mana Wei Hao berada tadi dengan TV yang menyala dan menjatuhkan meja. Sekarang dia ketangkap di sudut lift. Di kehidupan Wei Hao sendiri, dia dan istrinya Ayao tidak rukun, apalagi dia bandar sekaligus pengguna. Suatu hari istrinya minta cerai dan dengan nekat dia malah menghabisi istrinya. Sekarang dia ingin menghabisi perempuan ini, tapi beruntung Achuin datang tepat waktu yang menghantam kepalanya dari belakang sampai dia pingsan. Jadi intinya Wei Hao ini mengacaukan hidupnya sendiri dan berbuat nekat di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.